Melakukan sesuatu adalah hal yang penting, namun mengetahui motivasi yang melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu adalah hal yang jauh lebih penting. Salahnya kita melakukan sesuatu dengan motivasi utama untuk mendapatkan uang. Padahal uang membunuh kreativitas. Jika kamu melakukan sesuatu hanya karena uang, maka kreativitas kamu akan mati. Jika kamu membuat sebuah produk atau membangun bisnis hanya karena uang, maka kreativitas kamu akan mati. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan topik tentang bagaimana uang membunuh kreativitas itu. Kita akan berkenalan dengan eksperimen yang dapat menjelaskan fenomena ini dengan sangat menarik. Saya juga akan menunjukkan bagaimana memilih motivasi dan reward yang tepat untuk memicu kreativitas. Mari kita mulai. Balik ke tahun 1945, waktu kita baru merdeka, seorang psikolog pertama, Kurt Anker, melakukan eksperimen kognitif. Ini dilakukan untuk mengukur kreativitas pemecahan masalah dan bagaimana kreativitas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara berbeda. Beginilah percobaannya. Di atas sebuah meja, ia meletakkan benda-benda berikut: sebuah lilin, sekotak paku payung, sekotak korek api. Para peserta kemudian diminta untuk menghidupkan lilin di tembok dengan benda-benda tersebut. Syaratnya, lelehan lilin tidak boleh menetes ke atas meja. Di dalam percobaan, para peserta kemudian menempuh beberapa cara untuk menyelesaikan tantangan. Beberapa menempelkan lilin di tembok dengan paku payung, beberapa yang lain mencoba untuk menempelkan lilin ke tembok dalam posisi horizontal dengan membakar sisi bawah lilin. Tentu, cara-cara ini ternyata tidak berhasil. Kebanyakan peserta tidak memilih solusi kreatif di luar kotak. Untuk menyelesaikannya, sebuah solusi yang betul-betul berada di luar kotak yaitu dengan mengeluarkan paku payung dari dalam kotak, lalu menempelkan kotak yang sudah kosong dengan paku payung ke tembok, kemudian letakkan dan hidupkan lilin di dalam kotak tersebut. Percobaan ini kemudian diulangi kembali kepada peserta yang berbeda, juga dengan cara yang berbeda pula. Sebuah lilin, sekotak paku payung, dan sekotak korek api diletakkan di atas meja. Hanya kali ini seluruh paku payung dikeluarkan dari dalam kotak. Hasilnya hampir seluruh peserta dapat menyelesaikan masalah dengan menempelkan kotak ke tembok menggunakan paku payung dan meletakkan lilin di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa orang-orang pada umumnya memecahkan masalah dengan lebih mudah saat mereka dapat melihat kotak sebagai objek penggunaan, daripada hanya sebuah wadah untuk menyimpan paku payung. Dari sini ditemukan sebuah motif yang dapat menciptakan mental block bernama functional fixedness, yang dapat membatasi seseorang untuk menggunakan suatu objek hanya dengan cara yang digunakan secara tradisional. Namun, hasil yang jauh lebih penting dari The Candle Problem diperoleh dari percobaan lainnya di tahun 1962. Percobaan ini dilakukan oleh Sam, seorang profesor departemen psikolog dari Princeton University. Dalam eksperimen, peserta dibagi dalam dua grup, di mana salah satu grup dijanjikan akan mendapatkan hadiah uang jika dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Terjadi saat paku payung diletakkan di dalam kotak, di mana grup yang tidak ditawarkan hadiah uang ternyata dapat menyelesaikan masalah dengan rata-rata 3,5 menit lebih cepat. Kita menyangka uang adalah segalanya. Uang dapat membeli apapun, uang dapat mempercepat apapun, tapi mengapa peserta yang ditawari uang justru akan menyelesaikan masalah dengan lebih lamban? Mengapa ini terjadi? Sam kemudian menafsirkan hasil percobaan tersebut dengan hilangnya kreativitas saat hadiah berupa insentif uang dilibatkan. Secara garis besar, penyelesaian masalah lilin di mana paku payung berada di dalam kotak dengan betul-betul mengeluarkan paku-paku tersebut dari dalam kotak dan menggunakan sebagian wadah lilin menuntut sebagian pemikiran di luar kotak. Thinking out of the box, sebuah kreativitas.
Sayangnya, ketika hadiah uang ditawarkan, situasi pun langsung berubah karena pikiran peserta akan terpaku pada penyelesaian tugas ini, meningkatkan tekanan yang menyebabkan respons stres, yang secara efektif mematikan area berpikir kreatif dan memecahkan masalah di otak manusia yang berada di korteks prefrontal. Kesimpulannya, iming-iming uang pada pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, yang rutin, yang sederhana akan memberikan goyang positif. Tetapi, jika tiba pada persoalan yang menuntut kreativitas, maka iming-iming uang tidak akan memberi dampak apapun. Justru sebaliknya, uang berpotensi membunuh kreativitas. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini lalu disebut sebagai over-justification effect atau efek pembenaran berlebihan yang sering ditemukan pada berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, dunia kerja, hingga olahraga. Anak-anak sekolah yang diiming-imingi hadiah uang untuk mempelajari sesuatu akan kehilangan minat eksplorasi terhadap hal-hal yang bersifat kreatif. Para pekerja yang diberikan bonus akan bekerja lebih rajin, tetapi tidak lebih loyal dan kreatif. Musisi dan seniman yang ditawarkan kontrak bernilai jutaan dolar untuk karya berikutnya, sebelum karya tersebut benar-benar dibuat, justru cenderung menghasilkan karya yang jauh lebih buruk. Performa atlet dan olahragawan akan menurun ketika sebuah penawaran yang menguntungkan secara finansial atau kontrak baru bernilai fantastis diberikan. Maka sekali lagi, dalam berbagai hal dan profesi yang menuntut kreativitas, uang ternyata bukanlah umpan yang tepat. Dalam hal ini, uang justru terbukti gagal memicu kreativitas loh. Sekarang, mari kita berkenalan dengan motivasi intrinsik pada manusia. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh bahan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya, yakni motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau dengan maksud untuk menghindari hukuman. Kedua motivasi ini sama pentingnya bagi kita. Namun, sekali lagi, jika itu menyangkut kreativitas, motivasi intrinsik harus jadi prioritas. Sebab, dalam kreativitas, motivasi intrinsik terbukti melanggar semua prinsip yang kita tahu mengenai uang, bisnis, dan ekonomi. Coba lihat Wikipedia dan Encarta. Encarta adalah ensiklopedia buatan Microsoft. Berbekal modal yang besar, mempekerjakan banyak sekaligus penulis, para profesional, dibayar selayaknya untuk menulis dan mengedit ribuan bahkan puluhan ribu artikel. Manajer-manajer diapresiasi dengan bonus setinggi langit untuk memastikan semua pekerjaan selesai. Sementara itu, di sisi yang berlawanan, Wikipedia hadir sebagai komunitas untuk diisi secara sukarela. Orang-orang menulis dan mengisinya hanya demi kesenangan dan kebanggaan. Tidak ada satu kontributor pun yang dibayar bahkan hanya Rp1 untuk menulis Wikipedia. Well, jika dilihat dari kacamata bisnis dan pengamatan ekonomi, tentu mudah diterka. Encarta akan menjulang sukses, bandingkan dengan Wikipedia, karena insentif uang yang dimilikinya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Wikipedia memang mudah, insentif intrinsiknya kesenangan dan kebanggaan ternyata mengalahkan uang secara telak. Di tempat berbeda, insentif ekonomi pernah ditawarkan pada berbagai platform, seperti TSU, sosial media yang membayar anggota hanya dengan membuat status atau snack video yang memberikan uang untuk setiap konten yang dibuat. Hadiah uang di platform sosial media terlihat sebagai ide menarik, tetapi selalu terbukti gagal dalam mendorong kreativitas. Sebaliknya, orang melakukan hal-hal super kreatif di platform yang tidak menawarkan bayaran sama sekali, seperti TikTok atau Instagram. Dan kamu pasti sepakat jika di YouTube, konten-konten terbaik datang dari segala sesuatu yang dibuat bukan karena motivasi uang. Well, sampai di sini kita tahu bahwa untuk memicu kreativitas, maka kita perlu berhati-hati saat memilih motivasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, berdasarkan riset psikologi, motivasi eksternal seperti uang atau hadiah adalah hal-hal yang sepatutnya kita hindari.
Dalam hal yang berhubungan dengan mendidik anak, motivasi intrinsik akan memberikan dampak positif dalam memicu kreativitas dibandingkan dengan uang. Maka, alih-alih mengiming-iming uang, kita dapat berfokus pada kebebasan, kesenangan, hobi, dan kualitas diri, di mana seluruhnya adalah motivasi intrinsik yang dapat melahirkan kreativitas. Selain itu, beberapa motivasi intrinsik lain yang dapat kita gunakan adalah harga diri, otonomi, keahlian, kontrol dan kemerdekaan, kepuasan diri, dan lain sebagainya. Dan bagi diri kita sendiri, kita mungkin perlu lebih banyak menelusuri minat dan hal-hal yang kita senangi, kemudian gali dan arahkan kepada sebuah tujuan, yakni tujuan yang akan memberikan alasan bagi kita untuk terlibat dan belajar. Kita akan senang saat merasa sedang melakukan sesuatu yang penting untuk menuju sesuatu yang berharga. Pada akhirnya, lagi-lagi ini adalah tentang seni mengenali diri kita sendiri. Tetap mengetahui apa yang kita inginkan serta menemukan tujuan yang ingin kita capai, sesuatu yang akan kita kerjakan dengan bersemangat, produktif, dan bahagia. Semoga kita sekarang tidak kesulitan untuk menjadi kreatif.